Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel IT Newbie. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara konfigurasi router Mikrotik. Oke, jadi router Mikrotik akan kita remote dengan menggunakan aplikasi Winbox. Ini dia aplikasi Winbox. Jadi untuk memperoleh aplikasi Winbox bisa di-download di website resminya mikrotik.com. Untuk mendownload aplikasi Winbox, kita buka web browser, kemudian ketikkan di address barnya mikrotik.com. Oke, kemudian kita masuk ke websitenya. Di sini pilih software. Oke, ini ada software. Kemudian di bagian ini ada Winbox versi 3.41 untuk versi saat ini. Tinggal diklik saja. Misalnya kita akan download untuk Windows 64 bit. Diklik seperti ini. Oke, kemudian disimpan. Oke. Jadi aplikasi Winbox ini tidak perlu diinstalasi. Jadi langsung klik saja untuk menggunakannya. Oke, sekarang kita akan meremote router Mikrotik dengan menggunakan Winbox, dan pastikan router Mikrotik sudah disambungkan ke komputer. Jadi sudah saya sambungkan ke komputer router Mikrotik sehingga bisa diremote dengan menggunakan Winbox ini. Jadi saya menyambungkan ke komputer menggunakan kabel LAN ya. Jadi saya colokin di port Ether 2 router Mikrotik. Dari port nomor 2 router Mikrotik saya sambungkan ke port Ethernet dari komputer. Oke, kita langsung saja buka aplikasi Winbox seperti ini. Maka di bagian NIC-board maka akan kelihatan router Mikrotik yang akan kita konfigurasi, yaitu Mikrotik RB951UI kurang 2 HMD. Langkah pertama untuk meremote router Mikrotik dengan menggunakan MAC address. Nah, ini dia MAC addressnya. Jadi kita klik saja MAC addressnya. Maka di bagian connect to-nya sudah tercantum MAC address yang ini. Kemudian loginnya admin, passwordnya kosong. Kemudian klik connect di sini. Oke, kita sudah berhasil meremote router Mikrotik. Jika muncul seperti ini, klik cancel aja. Kita masuk di bagian menu di sebelah kiri. Ini ada interface. Kita klik saja menu interface. Maka akan muncul interface list seperti ini. Nah, untuk di bagian ini adalah port Ethernet yang terdapat pada router Mikrotik. Jadi ada tulisan R seperti ini, artinya dia sudah disambungkan dengan kabel ya. Untuk Ether 2 ini saya sambungkan ke komputer, dan Ether 1 saya sambungkan ke modem atau ke router sebagai koneksi internetnya. Jika ingin mengganti nama dari Ether 1, klik 2 kali di sini. Nah, name-nya ganti menjadi Ether 1 internet karena kita sambungkan ke internet. Kemudian klik apply, oke. Maka namanya akan berubah di sini menjadi Ether 1 internet. Kemudian double klik pada Ether 2, kemudian kita ganti name-nya Ether 2 menjadi Ether 2 LAN karena kita sambungkan ke komputer ya, atau ke jaringan LAN atau ke jaringan lokal. Jadi saya buat namanya sini Ether 2 LAN. Kemudian apply, oke. Maka di sini namanya berubah menjadi Ether 2 LAN. Nah, ini untuk interface-nya. Jadi gunanya kemudian kita konfigurasi di bagian nama dari router. Jadi secara default nama router ini adalah Mikrotik. Nanti kita rubah namanya. Untuk membuat namanya, klik sistem, kemudian identity seperti ini. Nah, akan muncul window identity seperti ini. Nah, di bagian identity-nya ganti Mikrotiknya menjadi main gateway seperti ini. Apply, oke. Maka di sini akan kelihatan namanya menjadi main gateway. Jika kita close, kemudian kita coba meremote menggunakan Winbox, jadi kita ketahui di sini di bagian identity-nya namanya berubah menjadi main gateway. Kita remote kembali.
Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi di bagian IP address. Oke. Nah, kita akan konfigurasi IP address di menu IP, kemudian address. Maka akan muncul jendela address list seperti ini. Jika ingin menambahkan IP address, klik tambah. Oke. Nah, di bagian sini ketikkan addressnya. Misalnya kita mau membuat IP address untuk jaringan lokalnya, berarti kita ketikkan 192.30.1/24. Nah, interface-nya Ether 2 LAN seperti ini. Kemudian apply, kemudian oke. Maka akan muncul di sini IP address untuk interface Ether 2 LAN. Jika ingin menambahkan lagi interface Ether 1 internet atau yang menuju internet, berarti kita harus ketahui terlebih dahulu IP address yang menuju ke internet. Misalnya untuk jaringan yang saya gunakan, IP addressnya 192.168.25/24. Nah, jika kita klik apply seperti ini, maka akan muncul networknya. Interface-nya tadi Ether 1 internet. Apply, oke. Kemudian selanjutnya kita akan konfigurasi gateway dari router MikroTik. Oke. Untuk konfigurasi gateway, klik IP, kemudian root. Nah, di bagian root klik tambah ya. Oke, di sini di ST address-nya biarkan 0.0.0/0, kemudian ketikkan gateway-nya. Gateway dari internet yang kalian gunakan. Jadi di sini saya gunakan 192.168.1.1, kemudian apply. Oke. Selanjutnya kita masukkan DNS. Masuk ke menu IP, kemudian DNS. Di bagian server kita ketikkan DNS-nya. Misalnya kita menggunakan DNS dari Google, berarti kita ketikkan 8.8.8.8. Kemudian klik panah bawah untuk menambahkan DNS kedua, yaitu 8.8.4.4. Kemudian klik apply. Oke. Nah, jika sudah di setting seperti ini, pastikan router MikroTik yang dikonfigurasi sudah terhubung ke internet. Untuk mengeceknya, klik new terminal. Kemudian jika tampilannya meminta new password, klik Ctrl C. Oke, kemudian ping ke google.com. Oke, dia sudah ada tampilan seperti ini. Berarti si router sudah terhubung ke internet. Kita lihat dulu di bagian IP address. Nah, di sini tadi kita definisikan untuk IP Ether 2 LAN, IP-nya 192.168.30.1/24. Karena yang terhubung ke Ether 2 adalah laptop atau komputer, maka kita konfigurasi IP dari komputer atau laptop tersebut satu segmen dengan IP dari Ether 2 LAN. Oke, kita masuk ke control panel. Oke. Kemudian network and internet, kemudian klik network and sharing center, klik change adapter setting, kemudian konfigurasi IP address pada Ethernet yang terhubung ke router. Cara konfigurasinya itu klik kanan, kemudian properties, kemudian klik internet protokol versi 4, kemudian klik properties. Nah, di bagian ini kita kosongin dulu IP addressnya, kemudian kita isi ulang, yaitu 192.168.30.2. Oke, kita lihat tadi IP-nya
30.1 berarti IP di laptop atau komputer 30.2. Oke. Nah, untuk subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian di port gateway-nya yaitu IP dari Ether 2 router MikroTik 192.168.30.1. Oke, untuk preferred DNS server 8.8.8.8, kemudian 8.8.4.4 yaitu IP DNS dari Google. Kemudian oke. Close. Oke, dia mengidentify. Nah, jika seperti ini kita coba untuk browsing dari komputer atau laptop. Oke, ternyata belum bisa mengakses internet, berarti ada satu lagi konfigurasi yang harus kita buat. Oke, kita kembali ke Winbox. Nah, di bagian Winbox ini kita masuk ke menu IP Firewall, kemudian NAT. Di bagian NAT klik tanda tambah, kemudian masuk ke tab General. Nah, di tab General ini pastikan chainnya SRC NAT, kemudian out interface-nya Ether 1 Internet, kemudian klik Accent. Nah, di bagian Accent-nya ganti accept menjadi masker seperti ini. Jika sudah, klik apply, kemudian oke. Sekarang kita coba untuk mengakses internet dari komputer google.com. Oke, demikianlah cara konfigurasi router MikroTik. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.